Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reza Biljana, NIM 2013-50334, tugas mata kuliah pengantar coding. Baiklah, dalam video kali ini saya akan mempresentasikan contoh program gabungan percabangan dan perulangan. Berikut saya tampilkan contoh programnya. Ini adalah contoh program percabangan dan perulangan yang saya buat. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan fungsi pada program yang terdapat dalam contoh program percabangan dan perulangan ini. Yang pertama, kita lihat ada IONStream, di mana IONStream ini digunakan untuk menampilkan check-in, diode, dan unrest. Selanjutnya, kita juga melihat adanya chart. Chart ini, kita melihat ada chart. Chart ini digunakan untuk memanggil sebuah karakter. Selanjutnya, di sini juga ada in, dan di sini ada in. In ini berfungsi untuk mengelompokkan variabel yang isinya bilangan bulat. Selanjutnya kita lihat sini ada kurung kerawal yang dibuka, di mana kurung kerawal yang dibuka ini digunakan untuk memulai sebuah program. Selanjutnya di kolom 13 ini kita melihat ada keyword, di mana keyword merupakan output dari data. Di sini kita output datanya yaitu daftar menu makanan. Kita ambil contoh daftar menu makanan. Output yang pertama itu bakso, yang kedua adalah mie goreng. Yang NDL ini adalah berfungsi untuk mengganti baris. Setelah NDL kita kasih tanda titik dan koma sebagai untuk pasangan NDL. Selanjutnya kita bikin yang pertama itu adalah keyword pertama adalah bakso, yang kedua adalah mie goreng, yang ketiga adalah mie rebus, yang keempat pecel ayam, yang kelima terakhir yaitu bubur ayam. Selanjutnya, setelah kita bikin beberapa daftar menu di dalam keyword, selanjutnya kita buat keyword dalam bentuk pilihan Anda, dan kita kita input data. Di sini Cin yang dimaksud sini adalah input data, sedangkan keyword adalah output data. Jadi kita input data. Setelah itu kita lanjut ke ini adalah contoh program perulangan. Yang pertama, kita output data Anda ketik Anda membeli bakso, lalu kita berikan NDL untuk mengganti baris. Terus kita bikin break di bawahnya. Selanjutnya case kedua juga gitu, kita output datanya dengan kalimat Anda memilih mie goreng, karena sesuai dengan di awal tadi kita me-output datanya pilihan kedua adalah mie goreng. Seterusnya yang ke case ketiga, untuk output datanya keywordnya kita bikin Anda memilih mie rebus, supaya ini nanti juga untuk menjalankan suatu programnya, maka kita bikin Anda memilih mie rebus contohnya. Selanjutnya case keempat kita bikin juga Anda memilih pecel lele sesuai dengan keyword yang kita output pas awal, itu pecel ayam yang nomor 4. Selanjutnya kalau nomor 5, case 5 itu keyword Anda memilih bubur ayam NDL. Tanda panah ke arah kiri ini menandakan keyword, sedangkan tanda ke arah kanan itu menandakan check-in. Selanjutnya setelah kita download dan kita output menu tidak tersedia, dan setelah itu kita beri kurung kerawal tertutup, di mana kurung kerawal tertutup ini digunakan untuk mengakhiri sebuah program. Lanjut, setelah itu kita output ingin memilih menu lain dalam kurung Y atau T, di mana Y ini ya jika kita mau output menu lainnya. Kalau tidak, maka program yang dijalankan akan berhenti pada sesuai yang kita pilih menu sebelumnya itu. Ini kita bikin ulang terus keyword
NDL. Selanjutnya kita bikin kurung kerawal yang ditutup. Baiklah. Dan terakhir kita bikin return 0 titik koma, dan terakhir kita bikin juga kurung kerawal tutup untuk mengakhiri sebuah program. Baiklah. Inilah program percabangan dan perulangan yang saya buat. Kita coba jalankan programnya. Nah, baiklah, kita coba jalankan programnya. Nah, ini tanda programnya berhasil dan benar. Baiklah, di sini ada tulisan pilihan Anda. Coba kita ambil contoh, kita ketik huruf 1, maka nantinya juga akan muncul itu output data nomor 1. Nah, sesuai karena kita pilih nomor 1, maka data yang keluar juga output dari data nomor 1, yaitu bakso. Selanjutnya, muncul pula apakah kita ingin memilih menu lain. Jika ya, berarti kita akan melanjutkan program di mana kita akan memilih lagi pilihan antara nomor 2, nomor 3, atau nomor 5 dan 4 dari daftar menu makanan. Jika tidak, maka program akan berhenti pada pilihan kita yang pertama ini, yaitu pilihan nomor 1. Anggap misalnya kita iya. Maka kita disuruh lagi memilih, yaitu pilih lagi salah satu daftar menu. Contohnya kita ambil 2. Maka muncul lagi apakah kita ingin melanjutkan memilih menu lain. Jika Y berarti ya, jika T berarti tidak. Anggap misalnya kita milih tidak. Maka programnya akan berhenti sampai di sini. Nah, seperti inilah hasil programnya. Baiklah, inilah contoh program perulangan dan percabangan yang telah saya buat. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf atas kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.